Ini kan suatu kejadian yang kayak nggak semua orang bisa dapetin gitu, dapat transferan. Cuman masalahnya adalah bagaimana agar uang itu berada di pihak kita atau berada di sisi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi, bisa jumpa lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif. So, bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan frekuensi positif serta menjadi orang-orang yang positif hingga kita bisa menarik keajaiban dan keberuntungan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang kisah keajaiban sholawat. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa memang fadilah dari mengamalkan sholawat itu luar biasa ya, dahsyat sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi ada seseorang yang cerita ke saya ya. Kebetulan sekali beliau itu adalah keluarga saya. Jadi dia itu cerita langsung ke saya tentang keajaiban sholawat yang baru saja dia dapatkan. Nah, kita sebut saja namanya itu dengan inisial ya, Nyonya Y. Jadi Nyonya Y ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, beliau tidak bekerja, sedangkan suaminya adalah seorang pensiunan PNS. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu beliau cerita ya, bahwa mau istiqomah nih mendawamkan sholawat Jibril sebanyak 10.000 setiap hari. Walaupun biasanya sebelumnya sudah sering nih rutin untuk bersolawat setiap hari ya. Memang beliau tuh tahu betul tentang keajaiban solawat ya, karena nggak sekali dua kali aja pernah merasakan keajaibannya, tapi sering banget keajaiban itu datang di dalam hidupnya. Keajaiban itu datang di waktu yang tepat setelah beliau itu mendawamkan solawat atau mengamalkan solawat. Nah, tapi baru-baru aja beliau itu pengen merutinkan mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 10.000 setiap hari. Nah, kemudian berhasil nih, dalam sehari dapat 10.000 kali sholawat Jibril. Kemudian hari kedua berhasil lagi. Pas hari ketiga, tiba-tiba beliau mendapatkan transferan uang sejumlah 2.500.000 rupiah ke rekening beliau. Nah, biasanya kalau ada transferan gitu pasti bunyi notif ya, notif bahwa ada uang masuk gitu. Jadi notif itu ada masuk, tapi tidak memberikan keterangan nama pengirimnya. Biasanya kan ada tuh nama pengirimnya ya, yang mentransfer siapa. Nah, saat itu tidak ada, jadi kayak berupa kode aja gitu. Nah, jadi beliau bingung siapa yang mentransfer gitu ya kan. Nah, beliau tunggu, siapa tahu nanti ada yang konfirmasi kan, entah siapa, entah keluarga ataupun suaminya atau gimana ya. Jadi beliau tunggu, ternyata nggak ada. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai 2 minggu kurang lebih nggak ada juga yang konfirmasi bahwa ada yang mentransfer ke rekening beliau tadi. Nah, terus beliau cek lah ke ATM gitu kan, cek mutasi kayak gitu kan, sama juga nggak ada nama pengirimnya. Nah, kebetulan waktu itu ada satpamnya, katanya dia tanya, terus kata satpamnya, oh tunggu aja bu, nanti kalau misalnya ada orang yang salah kirim dia pasti akan konfirmasi. Nah, seperti itu kan. Jadi ya udah, beliau tunggu dan sampai sekarang masih nggak ada yang konfirmasi. Dan si Nyonya Y tadi itu tuh nggak heran, nggak bingung, nggak kaget gitu. Saya bilang, kenapa kok kayak nggak wah gitu, takut, cemas gitu kan. Biasanya kan kalau kita kan biasanya pasti khawatir tuh, ini duit siapa ya kan, kalau aja ada orang salah kirim, salah transfer, atau modus nih yang kayak lagi marak saat ini kan, modus apa tuh, penipuan, entah modus pinjol atau ya apalah. Tapi beliau tuh enggak, beliau tuh tenang, santai ya, jadi tetap enjoy. Saya tanya nih, kenapa kok biasa banget sih kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya mau diapain lagi, kalau misalnya memang ini rezekiku, ya uang itu akan tetap ada di rekeningku. Sampai kemanapun uang itu akan tetap untuk aku, dia bilang kayak gitu. Kalau misalnya bukan ya, ataupun misalnya orang modus yang aneh-aneh, pasti akan ada orang konfirmasi. Terus saya bilang, tapi kok bisa sih sesantai itu gitu loh ya kan. Ini kan suatu kejadian yang kayak gak semua orang bisa dapetin gitu, dapat transferan. Bahkan orang yang kayak butuh banget uang, yang berharap dapat transferan gitu malah nggak dapet gitu ya kan. Nah, jadi dia tuh bilang, kita tuh sebenarnya nggak perlu cemas, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir terhadap keuangan, terhadap rezeki. Misalnya ngapain kita khawatir, orang kita adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya ya kan. Ya bener ya, memang bener ya, Allah itu maha kaya.
Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga kepada siapapun, kapanpun, dimanapun terhadap orang yang dikehendakinya. Jadi gitu. Dan dia bilang keajaiban seperti ini yang tiba-tiba dapat uang kaget gitu, itu tuh udah bukan sekali dua kali aja dalam hidupnya, udah sering banget gitu. Terus dia bilang sebenarnya uang itu banyak, di mana-mana tuh ada uang. Cuman masalahnya adalah bagaimana agar uang itu berada di pihak kita atau berada di sisi kita. Nah, jadi dia bilang adalah perasaan kita tuh harus sama dengan uang. Ya, balik lagi, ini adalah teori dari hukum tarik menarik atau law of attraction ya, di mana uang itu adalah energi. Ketika energi kita sama dengan energi uang, maka uang itu tanpa kita cari, tanpa kita suruh, dia akan datang sendiri kepada kita. Ini beneran loh, beneran nyata. Energinya seperti apa sih? Nah, energi uang itu adalah energi keberlimpahan. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasa berlimpah? Kita harus tetap tenang, santai, tidak ngotot, tidak maksa. Misalnya kita nih saat ini sedang tidak punya uang, ya kita nggak yang kayak mengemis-ngemis banget gitu, kayak memelas banget, nggak. Itu salah, itu energinya nggak sama uang. Nah, ketika energi kita ya sudah sama nih, energi berlimpah sama uang, keajaiban itu macam-macam loh datang ke dalam hidup kita. Contohnya seperti tadi tuh, bisa dapat transferan sendiri. Itu nyata loh. Saya adalah saksi membenarkan bahwa itu memang benar-benar adanya. Di video saya yang bawain kisah keajaiban sholawat juga, kalau kalian baca komentar-komentar tuh ya, banyak yang cerita kejadian yang sama. ATM terisi sendiri saat mau umroh. Ya, maka dalam jumlah yang nggak kecil gitu. Nah, terus apa nih hubungannya dengan sholawat? Ya, jadi sholawat itu adalah obat dari segalanya ya menurut saya. Kita bersholawat, hati kita tuh menjadi tenang, hati kita menjadi damai, hati kita tuh nggak cemas, nggak khawatir. Ya, jadi perasaan yang tadinya misalnya takut kekurangan uang, takut nih nggak bisa bayar utang, cemas, bingung mau cari uang di mana, itu tuh nggak ada kalau kita rajin bersolawat, kalau kita tuh rutin bersolawat. Solawat apapun itu, mau solawat Jibril, solawat munjiat atau apapun itu, solawatnya mau panjang atau pendek ya, kalau kita istiqomah, coba lihat keajaiban yang terjadi. Coba lihat bagaimana perbedaan kehidupan teman-teman setelah rutin mengamalkan sholawat dengan sebelum mengamalkan sholawat. Jadi bukan berarti sholawatnya yang mendatangkan rezeki atau sholawatnya yang mendatangkan uang, tapi sholawat itu menjadi wasilah kita dimudahkan rezeki ya. Keajaiban mudah datang. Karena apa? Ya, karena kita bersolawat itu berarti kita sedang mendoakan Rasulullah ya, sedang mendoakan Nabi Muhammad, kekasihnya Allah. Kalau kita mendoakan kekasihnya Allah, Allah tuh bakalan memberi atensi yang lebih juga untuk kita gitu. Paham kan ya maksudnya? Jadi kalau kita tuh kayak mau berharap perhatian yang lebih dari Allah ya, bersolawatlah. Curi perhatian Allah dengan bersolawat. Jadi dengan begitu, segala kesulitan akan dimudahkan. Segala masalah-masalah akan diselesaikan Allah, akan diberi jalan keluar. Tapi ingat, nggak ada yang instan ya. Setiap orang porsinya berbeda-beda. Hidup saya pun berubah menjadi jauh lebih baik setelah saya mulai mengamalkan sholawat, mulai bersolawat. Sebelumnya saya tuh nggak pernah bersolawat ya. Maksudnya ya tahu sholawat, tapi nggak pernah yang kayak mengamalkannya setiap hari. Tapi setelah saya mengenal sholawat ya, saya mulai mengamalkannya, mulai mendawamkannya. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu penyebab awal mula saya berada di depan teman-teman saat ini ya, dibentuknya channel ini dan berbagi untuk teman-teman semua, ini juga berkah dari keajaiban sholawat ya. Setelah saya mulai mengamalkan sholawat, saya diberi jalan, saya dimudahkan untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan dibagikan di channel ini. Dan Masya Allah, Alhamdulillah saya juga mendapatkan gaji ya dari YouTube, dari AdSense. Ini menurut saya luar biasa banget. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya jadi YouTuber. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya berada di sini nih, ngomong di depan kamera, sharing kepada teman-teman semua ini. Karena saya dulu nggak bisa ngomong gitu, maksudnya nggak pintar merangkai kata-kata, apalagi sampai jadi YouTuber. Oh mah, itu menurut saya nggak mungkin banget. Tapi yang terjadi adalah Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi dahsyatnya keajaiban sholawat ini udah bukan hal tabu lagi ya teman-teman ya. Hidup saya penuh keajaiban setelah saya mengamalkan sholawat. Yang awalnya dulu saya juga ibu rumah tangga ya, yang tidak memiliki penghasilan, tiba-tiba jadi bisa, alhamdulillah memiliki penghasilan. Ya, semuanya berubah setelah saya mulai mengamalkan sholawat. Sedahsyat itu, seluar biasa itu teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan apapun itu ya, masalahnya di dalam hidup, sholawat
Ya, mulailah dengan bersolawat. Insya Allah hati menjadi tenang, hati menjadi damai, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Dan ketika kita bisa mengakses rasa tersebut, perlahan jalan keluar akan terbuka, pintu-pintu rezeki juga ikut terbuka lebar. Silakan dibuktikan. Ya, bagi teman-teman yang juga punya kisah keajaiban sholawat ya, barangkali bisa berbagi untuk teman-teman yang lain, untuk kita semua. Siapa tahu kisah teman-teman bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya ya, sehingga bisa dipraktekkan juga dan membawa manfaat untuk kehidupan yang lain ya, dan menjadi pahala jariah, amal jariah untuk teman-teman yang sudah berbagi kisah. Nah, jadi teman-teman bisa membagikan kisah melalui DM Instagram saya ya. Nanti saya tulis di sini Instagram saya, dan kemudian saya akan membawakan cerita teman-teman di video saya. Barangkali bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Untuk saat ini saya belum bisa membuka private konsul ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba DM saya, tapi tidak semua bisa saya buka untuk membalas satu persatu ya. Saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mulai aktif bekerja, dan kebetulan saat itu saya juga sedang hamil ya. Dan saat ini alhamdulillah saya juga baru lahiran. Jadi saya masih sedang mencoba untuk membagi waktu karena job saya jadi bertambah ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap untuk teman-teman yang mau berbagi kisah, mau berbagi cerita, akan tetap saya up. Oke, jadi itu tadi semangat untuk sholawat ya. Mulai aja dulu, rasakan khasiatnya, rasakan ketenangan hati berkat dari sholawat. Setelah sholawat itu menjadi kebiasaan di dalam hidup kita ya, lihat perubahan yang terjadi. Perubahan itu pun gak main-main loh teman-teman ya. Saya sudah merasakannya sendiri, saya sudah membuktikannya sendiri, dan bukan saya aja, banyak sekali ya. Kalian bisa lihat banyak sekali bertebaran kisah keajaiban sholawat ya di YouTube yang memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, di kehidupan saat ini. Tapi kembali lagi, niatnya dibenerin. Kita bersolawat untuk apa, untuk siapa, ikhlas benar-benar tulus karena Allah dan untuk Rasulullah. Baik, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.